istri satu, anak satu, terakhir Jogja. Dan saya masih PNS, walaupun masih cumi menjawab tanggungan negara saja. Yang kedua, saya akan menggunakan waktu 30 menit ini mungkin tidak akan saya gunakan semua. Oleh karena itu, saya jujur Bapak sekalian Ibu, baru pertama kali melihat di kantor Persatuan Pembangunan ini. Ternyata sesuatu sekali. Alhamdulillah. Oleh karena itu, yang pertama saya akan memaparkan visi misi. Yang mana visi misi ini saya melihat potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi keuangan yang ada di Kabupaten Temanggung ini. Setelah itu kami akan mencoba bagaimana kendalanya dan kemudian apa proyek-proyek dan program unggulan kami. Terus ini. Yang pertama latar belakang. Bapak Ibu, negara dan pemerintah dibentuk sebetulnya punya 3 tujuan prinsip. Yang pertama mengayomi masyarakat atau melindungi masyarakat. Yang kedua adalah melayani masyarakat dengan baik. Yang ketiga adalah mensejahterakan. Kita bisa lihat ini. Kesejahteraan, baik kesejahteraan yang basis ekonomi kuat dan berkesinambungan, maupun kesejahteraan yang berkeadilan ini untuk mempersempit jurang antara si kaya dan si miskin. Yang ketiga adalah saya mengatakan pada kondisi masyarakat yang beragam. Dia sudah sejahtera dengan iman dan takwa dan mematuhi norma-norma hukum yang jelas. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan sejahtera, kesejahteraan ini bukan sebagai propaganda populis, tetapi ini adalah sebuah mandat yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. Sudah barang tentu ini untuk kepemimpinan yang kuat dan legitimit. Oleh karena itu, berdasarkan berbekal oleh pengalaman kami 4,5 tahun ini mendampingi Pak Aziz jadi bupati, dan itu kami menawarkan proses untuk visi dan misi membangun masa depan Temanggung lebih meningkat kesejahteraan sebagai berikut. Yang pertama, ini kondisi umum saja letak luas wilayah 87.065 hektar, jumlah kecamatan 20 kecamatan dengan 266 desa, 23 kelurahan, dan 1.503 dusun, 1.657 RW, dan 5.520 RT. Jumlah penduduk tertinggi, Bapak Ibu sekalian, 730.445 jiwa. Ini hasil sensus penduduk DKI kemarin. Jadi baik average. Kemudian di antaranya adalah 7% mata pencaharian masyarakat Temanggung adalah pertanian. Dari 70% itu 60% Bapak Ibu sekalian hidup di pertanian tembakau. Ya, tembakau. Oleh karena itu, kemudian ini PDSP per kapita 7,6 juta. Ini pada tahun 2011 kira-kira ini 21.000 per hari. Sekarang 2012 sudah mencapai 8,5 juta, jika kurang lebih per hari 23.000. Nah, target pemerintah ini untuk 2013 9,5 juta atau per hari 26.000. Kemudian pengeluaran real 635.300, pertumbuhan ekonomi tahun kemarin 2011 4,47%. Angka kemiskinan masih 15%. Di atas rata-rata nasional 12,5%. Kemudian indeks pembangunan manusia IPM 73,86%. Sekalian untuk tahun kemarin bahwa ini adalah ranking ke-7 secara benar. Jadi indeks pembangunan manusia ini ada 3 komponen, yaitu komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan atau ekonomi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Untuk komponen pendidikan dilihat dari angka melek huruf kita sudah 97,5%. Kemudian dari komponen kesehatan itu ditinjau dari hidup sehat masyarakat dan selamat
lama hidup itu apa ya? Ya usia lanjut. Sekarang sudah 72,5. Artinya rata-rata masyarakat Temanggung berumur 72,5% tahun. Ada yang 30, tapi ada yang 100 hingga rata-ratanya 72,5. Terus next. Persoalan yang akan dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu ada 7 kita analisis. Satu, kemiskinan dan penghasilan masyarakat yang masih rendah. Kemudian akses pendidikan dan kesehatan, yaitu rujukan masyarakat miskin yang perlu kita tingkatkan. APK SMA dan APK itu angka presentasi kesalahan. Jadi artinya yang seharusnya SMA itu kuliah atau SMA itu belajar, tetapi yang belajar baru 54,95. Jadi masih jauh sekali. Yang ketiga, penyandang masalah kesejahteraan sosial perlu ditangani. Yang keempat, infrastruktur pertanian perlu penanganan secara holistik, baik irigasi, sekunder, tersier maupun elemen. Kemudian peningkatan infrastruktur yang mendukung ekonomi perlu percepatan, antara lain jalan desa, antar kecamatan dan jalan kabupaten, jembatan, pasar desa, pusat pertumbuhan lainnya. Yang keenam, produktivitas sektor hiburan yang belum maksimal, ya, tembakau, kopi, tanaman pangan dan hortikultura. Yang ketujuh, sinergi antar pemerintah, kabupaten, provinsi, kabupaten, dan pusat yang perlu kita tingkatkan karena APBD kita memiliki daya yang sangat terbatas, perlu komunikasi atas terus. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, jadi visi dan misi Kabupaten Temanggung ini bagi Bupati terpilih akan menjadi rujukan, yaitu RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 5 tahun selama dia berkuasa. Oleh karena itu, visi-visi ini apabila saya terpilih akan menjadikan rujukan program untuk peningkatan kesejahteraan. Sudah barang tentu RPJMD atau visi-visi ini juga harus sinergi dengan pembangunan jangka panjang daerah dari provinsi. Kemudian provinsi harus mengacu pada pusat, yaitu nasional. Prioritas dan program pemerintah pusat ada 11 prioritas pembangunan dan 3 sektor lainnya. Kemudian Temanggung sudah mempunyai peraturan daerah perda, yaitu Perda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJMD tahun 2005 sampai dengan 2025 ke depan. Yaitu intinya ada 5, yaitu yang pertama penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kualitas masyarakat yang sejahtera, perekonomian yang kuat, pemerataan sarprasita dasar, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Ini akan menjadikan visi dan misi yang harus tercapai. Terus ini berdasarkan lihat potensi sumber daya alam Temanggung, kemudian kendala-kendala. Saya mempunyai visi tahun 2013 sampai dengan 2084, yaitu bersama dan bersatu menuju masyarakat Temanggung yang lebih sejahtera. Kok metode dulu Pak? Kalau kemarin ya saya melanjutkan. Yang kurang kita perbaiki, yang sudah cukup baik kita sempurnakan. Inilah apa maknanya dari masyarakat bersama dan bersatu menuju masyarakat Temanggung yang sejahtera. Yang pertama bersama, kita lembur segenap komponen masyarakat tanpa berbeda. Kaya miskin, mayoritas middle-class dalam satu drum maka visi yang bersatu. Tetapi kalau bersama kita tidak bersatu, apalah jadinya kita. Sehingga bersatu ini menyatukan seluruh potensi daerah, baik sumber daya manusia, sumber daya alamnya, SDM-nya bisa eksekutif, legislatif, kemudian masyarakat dan dunia usaha yang lain. Kita satukan sehingga nanti insya Allah dengan bersatu ini masyarakat Temanggung akan lebih meningkat kesejahteraan. Sejahtera yang meningkat kualitas kehidupan masyarakat. Yang saya sejahterakan IPN itu dari pendidikan, kesehatan dan kemampuan ekonomi masyarakat. Terus untuk mewujudkan visi tersebut sudah barang tentu harus ada tahap atau langkah, yaitu kita sebut visi, misi, yaitu ada 5. 1, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. 2, mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kehidupan keagamaan serta pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Yang ketiga, memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang bertumbuh pada sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup.
Yang keempat, meningkatkan layanan infrastruktur dasar. 5, melestarikan peninggalan budaya dan pengembangan kebudayaan. Ini akan saya jelaskan di belakang. Terus, ini untuk bisa menyelesaikan visi dan misi perlu moto supaya sugesti psikologi masyarakat dan birokrasi bisa lebih semangat lagi, yaitu kerja keras, jujur dan penuh pengabdian. Bahwa desa masa bersatu untuk maju dan sejahtera. Nah, ini kita melanjutkan. Jadi kerja keras, jujur dan penuh pengabdian. Apa artinya kerja keras? Bekerja dengan sungguh-sungguh, merekam seluruh daya dan upaya, tenaga pikiran, guna mengaktualisasi diri sebagai manusia yang terbaik untuk pelayanan masyarakat. Jujur dalam arti totalitas, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah jujur. Jujur adalah bekerja saat asas prosedural dan harus dilandasi dimensi spiritual, bahwa Allah melihat apa yang selalu kita kerjakan di depan banyak orang ataupun tidak, sehingga kita bisa pertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat. Ini kejujuran orang yang pasti dapat dipercaya trust. Jadi trust. Jujur ini juga semuanya. Kemudian perlu pengabdian, bekerja dengan penuh pelayanan total atas kepercayaan dan kepercayaan adalah kehormatan, dan kehormatan adalah harus dilaksanakan dengan penuh integritas, kecintaan, tanggung jawab, ikhlas dan penuh semangat. Ini artinya ada komitmen. Komitmen adalah kita selalu mengatakan loyalitas tanpa resiko. Jadi loyalitas satu tunggal, mono loyalitas. Terus, kemudian strategi yang kami pakai, strategi dan perintah program yang ketiga yang kami pakai, yaitu strategi politis, membangun politik demokratis dan berbagi peran. Kemudian strategi penguatan birokrasi, good government dan clean government. Jadi pengelolaan pembangunan, pemerintahan, manajemen yang baik dan clean, bersih. Kemudian strategi prioritas pembangunan untuk meningkatkan pembangunan di semua bidang. Untuk menjawab semua itu, permasalahan lingkungan dan prioritas program pembangunan yang antara lain. Yang pertama, peningkatan kualitas beragama, peningkatan penanggulangan kemiskinan, pendapatan masyarakat dan kesejahteraan petani. Yang ketiga, peningkatan kualitas pendidikan, 4, peningkatan kesejahteraan masyarakat, 5, optimalitas pelayanan publik, 6, peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang dengan pertumbuhan ekonomi. Kemudian 7, meningkatkan kemampuan keuangan daerah. 8, peningkatan penanganan masalah lingkungan hidup. Dan yang terakhir 9, meningkatkan pelestarian peninggalan budaya dan pengembangan kebudayaan lokal. Terus, kemudian program unggulan yang 5 tahun akan kami fokuskan ada 14. Jadi sudah pendek dan bapak-bapak perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah yang unggulan itu setiap tahun saya adakan data untuk prioritas ini. Antara lain yang pertama adalah fasilitasi pembangunan sarana prasarana dan kegiatan pondok pesantren dan PDI. Saya melihat di beberapa pondok yang mohon maaf. Kadang-kadang kurang memenuhi karena apa? Tempatnya 3x4 dipakai untuk 15 sampai 20 orang. Jadi sempit sekali. Dan masih banyak MCK yang belum sehat, air wudhu yang rusak. Ini kami akan fasilitasi, akan beri modal untuk peningkatan pondok pesantren dan di seluruh Kabupaten Temanggung. Kemudian 2, pembangunan rumah tidak layak huni 100%. Sekarang kurang 15%, Bapak sekalian. Jadi selama 5 tahun akan kami rehab semua rumah yang tidak layak huni untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, pemurnian bibit tembakau asli Temanggung. Yang saya sampaikan tadi, 70% adalah pertanian, dari 70%, 60% dari 70 adalah petani tembakau. Oleh karena itu, kami akan DPHCT, jadi dana bantuan bagi hasil cukai dan tembakau. Selama ini kurang lebih 13 miliar ya Pak. 13 miliar kami prioritaskan fokuskan pada petani. Kita bantu mereka sehingga semua full 13 miliar kita bantu untuk para petani tembakau. Termasuk kami sudah 1 tahun yang lalu sudah bekerjasama dengan Balitnas di Jember.
ya, di Jember, di Jawa Timur untuk meneliti menciptakan bibit kelompok 1 dan 2 yang tahan penyakit. Sehingga nanti kalau sudah ada, kita belikan, kita bagikan pada para petani. Sehingga nanti tidak ada mati dari dengek yang nanti pabrikan nanti akan menolak. Besok tahun depan pabrikan akan membeli hanya kelompok dari 1, 2, dan 3. 4, pembangunan sarana prasarana pertanian. Banyak para kelompok tani di sini sarana prasarana sudah sangat kurang. Oleh karena itu panennya tidak bisa bersamaan karena masih tradisional. Nah, oleh karena itu ada hand tractor, hand sprayer dan lain-lainnya akan kita lakukan pada para petani, kelompok petani. Yang kelima, wajib belajar 12 tahun dengan memberi bantuan operasional kepada sekolah menengah dan atas dan bantuan siswa miskin sekolah menengah atas. Ini SD sampai SMP sudah, SMA yang belum penuh. Oleh karena itu kita fokuskan pada bantuan siswa miskin setingkat SMA dan SMK. Yang keenam, jaminan pembiayaan kesehatan untuk penduduk miskin terlayani 100% dengan menambah alokasi anggaran jam kerja. Ada jam kerja, ada jam kerja. Ya, jam kerja ini di luar masyarakat yang mempunyai kartu jam kerja. Kemudian disambung dengan jam kerja yang kurang lagi dikasih untuk jaminan kesehatan terpadu. Ini kita akan tambah dananya sehingga masyarakat akan melayani 100% dan tidak ribet administrasinya. Yang ketujuh, pembangunan dan optimalisasi fungsi kawasan pertumbuhan ekonomi daerah, yaitu Pringsuran, Ngadirejo, Candiroto, dan Paraan akan kita buat untuk pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Kemudian fasilitas permodalan dan pelatihan manajemen industri kecil, koperasi dan UMKM, ya, usaha mikro kecil menengah. Ini kami akan membantu perorangan atau kelompok yang dia punya bom industri dan tampaknya dia potensial. Kita akan bantu modal, kemudian kita latih manajemennya sehingga dia bisa mandiri, sehingga dia bisa merekrut tenaga kerja yang baru. Yang 9, pembangunan destinasi wisata berbasis wisata alam dan agrowisata. Jadi pembangunan untuk tujuan wisata. Kita lihat di Kledung, ada Posong, ada Kledung dan lain-lain. Itu kita akan fokuskan juga ke pariwisata. Sehingga kalau pariwisata ada, kita menjadi basis tujuan pariwisata selain dari Wonosobo dan Bali. Ada alternatif di Temanggung. Di Posong, Bapak-Bapak sekalian, kalau ingin melihat matahari terbit sampai ada di Posong di sana. Saya pernah jam 5 di sana, luar biasa bagusnya. Ini potensi yang harus kita kembangkan di sana. Kemudian penerapan e-government dan e-procurement ini maksudnya dengan terapan SOP standar operating procedure dan SPP terhadap pelayanan prima di instansi pelayanan masyarakat di dinas yang melayani masyarakat. Jadi kami akan menggunakan IT untuk pembangunan pemerintahan, kemudian dan jasa barang dan jasa dengan melalui elektronik. Kemudian betonisasi jalan antar desa. Saya ingin semua jalan antar desa ada betonisasi. Sehingga apabila Bapak di desa yang hujan 1 bulan, akhirnya tidak bisa kemana-mana. Kami ingin jalan antar desa akan bisa tetap dengan bertahap. Kemudian ruas jalan kabupaten di tahun 2014 tertangani dalam kondisi baik. Memang ini ada namanya yang rusak akan kita tangani. Kemudian 13, pembuatan taman kota dan penataan pengelolaan kecamatan Paraan, Ngadirejo dan Krandang setara ibu kota Temanggung. Jadi karena Paraan, Ngadirejo, Krandang ada ibu kota atau kecamatan penyangga di Temanggung. Sehingga kalau dari Semarang mau ke Temanggung, ya ke Krandang. Dari Kendal jadi lewat Paraan, Ngadirejo, kemudian dan lain-lain. Jika ini kita mata kejadian dua setara dengan ibu kabupaten Temanggung yaitu kecamatan Temanggung. Yang ketiga adalah seni budaya terbulan sekali di Gedung Pemuda dan Kebudayaan. Saya menginginkan ini insya Allah akhir Desember ini Gedung Pemuda, Pola Gedung Pemuda ini sudah selesai. Mulai Januari, Februari seterusnya saya ingin sebulan sekali ada pentas di sana. Sehingga 1 tahun sekali saya akan mementaskan festival, kemudian ada Utulur, Cukuda, Lumping, kemudian tari topeng ireng dan lain-lain. Sehingga nanti gerakan seni budaya di desa akan tumbuh dan bersama. Oleh karena itu saya
mohon restu pada panjenengan atas dukungan dari semua pihak, insya Allah visi misi ini akan terlaksana dan mampu mengatakan kewujudan masyarakat Semanggi lebih sejahtera kembali. Demikian kembali yang saya hormati. Silakan. Mudah-mudahan Bapak bisa mengerti ini kenapa visi misi yang bersama kami melanjutkan yang ada. Yang kurang kita perbaiki, yang sudah baik kita sempurnakan. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, saya senang sekali bisa bertemu memaparkan visi misi saya walaupun singkat ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga tidak kecewa. Dan apabila ada kekurangan, ada tutur kata saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan saya bersama partai Persatuan Golongan bisa membangun mewarnai Temanggung ini lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.